Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Al-hadis. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridwaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratul mukarram wal muhtaram, para masyaykhil kiram, para asatijah, para hujjaj wal hujjajah, wabil khusus kepada tokoh masyarakat. Apa ini namanya? Kampung apa? Desa Cikahuripan. Yang saya hormati kepada tokoh masyarakat Cikahuripan, Bapak Kiai Haji Ahmad Salusin, benar ya? Alhamdulillah. Dan saya hormati kepada Sahibul Bait, Bapak Hendra sekeluarga, yang alhamdulillah telah memfasilitasi kita di dalam rangka takziman wa takriman wa mahabbatan, di dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya hormati kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi yang alhamdulillah kita bersama berkumpul di dalam rangka mengagungkan peringatannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita datang ke satu tempat di mana di sana dibacakan maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yakini oleh bapak, oleh ibu, bahwasanya junjungan Nabi kita hadir di sini. Jadi jangan anggap ketika kita membaca maulid Nabi, kita seolah-olah Nabi itu ada di Madinah. Padahal barang siapa yang mengadakan maulid Nabi tidak seperti harus bulan maulid saja. Setiap malam Jumat di sini suka diadakan maulid, ya. Insya Allah itu yakini di dalam hati kita bahwasanya Rasulullah itu hadir. Maka ketika Rasulullah hadir, ketika pembacaan maulid, kenapa kita harus berdiri? Karena kita mengagungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puja, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa melangkahkan kaki dari rumah masing-masing menuju tempat kita melaksanakan maulid Nabi. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kepada kita sebagai umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan atas kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib atau Rasul akan memberikan syafaat kita ketika di padang mahsyar. Jangan anggap ketika di padang mahsyar itu alamnya seperti alam dunia.
Kalau di dunia kita sakit pasti ada sembuhnya, kita lapar pasti ada ada kenyangnya. Ya, kita sedih pasti akan ada senangnya. Tetapi ketika kita berada di padang mahsyar, nauzubillah, kalau kita amal di dunia saja tidak banyak, maka jangan harap di sana kita bisa dalam keadaan tenang, dalam keadaan senang. Padang mahsyar itu tanahnya itu terbuat dari perak, dan matahari itu berada posisi 1 jengkal di atas kepala kita, dan itu tergantung daripada amal perbuatan kita. Kalau kita tidak banyak amal, maka kita akan banyak sengsara di padang mahsyar. Ada orang yang tenggelam oleh keringatnya sendiri, ada orang yang berjalan dengan tangannya, ada orang berjalan dengan merangkak. Itu tergantung daripada amal kita selama di dunia. Makanya ketika Rasulullah SAW, innamal bu'istu li'utamima makarimal akhlaq. Jadi Allah mengutus baginda Rasulullah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak seperti apa yang harus kita dapatkan? Ini nyambung di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum, sungguh telah ada di dalam diri baginda Rasulullah, yaitu suri tauladan yang harus kita ambil. Tetapi bagaimana cara kita mengambil suri tauladan yang baik dari Rasulullah kepada umatnya? Yaitu ada 3 poin ibu bapak yang harus kita ambil. Yang pertama, poin liman kana yarjullaha. Liman kana, yaitu bagi orang yang ingin mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho seperti apa yang perlu kita cari ketika kita berada di dunia ini? Maka ketika kita beramal, mohon maaf ibu bapak, ketika kita baca sholawat atau kita berzikir, apa yang kita niatkan untuk Rasulullah atau ingin lunas hutang? Kita biasa baca sholawat nih ya, suka ada yang mengumumkan atau memberikan tausiah bahwasanya baca sholawat, misalkan sholawat Jibril ini pelunas hutang, sholawat ini bisa sukses untuk dunia dan akhirat, sholawat ini bisa kebeli mobil, lihat tetangga punya mobil sholawatin, lihat tetangga punya motor sholawatin ya, sering kita dengar seperti itu ya. Nah itu boleh-boleh saja, boleh-boleh saja kita meniatkan sholawat untuk tujuan dunia. Namun mau sampai kapan kita ibadah hanya diharapkan dengan pahala dunia? Kenapa? Karena itu belum termasuk dengan niat yang ikhlas, niat yang Allah harapkan. Maka tidak akan mendapatkan kemuliaan akhlak daripada baginda Rasulullah ketika kita beribadah kepada Allah tetapi niatnya hanya untuk kepentingan pribadi atau diniatkan untuk nafsu pribadi. Boleh saja kita meniatkan seperti itu, tetapi kita mulai tingkatkan ibadah kita, kualitas ibadah kita. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita mencari ridhonya. Maka ketika kita beribadah kepada Allah dengan niat lillahi ta'ala, benar-benar tulus niat kepada Allah, kita akan mendapatkan akhlakul karimah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contoh akhlakul karimah Rasul itu adalah hatinya yang selalu ridho.
ridho terhadap qada qadar Allah. Kita ketika diberi sakit oleh Allah atau diberi ujian hidup, misalkan pada saat kita sebelum corona usaha kita maju naik pesat ya, sampai kita bisa kebeli apapun yang kita inginkan. Pada saat corona kita bangkrut usaha. Ini kebanyakan kita ketika kita diberi kesusahan oleh Allah, hati kita gundah, kecewa, marah atau bagaimana? Apa tetap bersyukur kepada Allah? Ya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi orang-orang yang bersyukur itu Allah tinggikan derajatnya. Allah berikan pahala luar biasa dan nantinya akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka ketika kita mendapatkan musibah, akhlak yang ada di baginda Rasul kita harus ambil. Salah satunya adalah ridho. Ridho itu lebih daripada ikhlas. Kalau ikhlas ibadah nih, Bapak sekarang sodakoh. Sodakoh niatnya lillahi ta'ala tanpa ada harapan apapun. 1 tahun kemudian Bapak cerita, saya masjid itu saya nyumbang 1 juta. Padahal pada saat itu tahun kemarin nggak pernah diceritain, tapi pada saat ngobrol diceritain. Nah, ikhlasnya itu hilang ya. Jadi ikhlas itu pada saat kita niat lillahi ta'ala itu masih bergantung. Tetapi ketika niat kita ikhlas itu diucapkan atau diceritakan, maka jadilah riya, maka tidak menjadi ikhlas. Tetapi kalau ridho itu di atas daripada segalanya ya. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, hati kita menerima terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama itu adalah kita memiliki sifat ridho. Ada salah satu kisah, ada seorang ahli ibadah. Beliau berdiam diri atau berkholwat di satu gua yang ibadahnya itu dari usia balik sampai usia 70 tahun. Kurang lebih 50 tahun dia berkholwat ibadah. Di dalam akhir daripada dia berkholwat atau riyadhah, dia bermimpi bahwasanya engkau pada saat di surga akan disatukan dengan seorang wanita yang tinggal di sebelah gunung dan dia akan berada bersamamu di surga. Jadi intinya seorang ibu ini dia mendapatkan surga yang sama seperti orang beribadah selama 60 tahun. Tibalah waktu pagi, dia bangun, dia teringat dengan mimpinya, akhirnya dia mencari seorang wanita tersebut. Ciri-cirinya adalah seorang wanita yang mengembala kambing. Panjang ceritanya bahwasanya ini seorang laki-laki ketemu seorang wanita yang kebetulan sedang mengembala kambing. Dia penasaran terhadap seorang wanita ini, kok bisa seorang wanita ini mendapatkan derajat tinggi seperti dia beribadah selama 60 tahun. Maka dia datang, dia kunjungi, wahai ibu, bolehkah saya tinggal di sini selama 3 hari? Tujuan di dalam hati seorang laki-laki ini untuk memantau ibadah apa yang dia lakukan selama hidupnya. Kok bisa ibadahnya seperti orang yang beribadah selama 60 tahun? Maka panjang ceritanya, ini seorang laki-laki menginaplah di rumah tetangganya yang tidak bersamaan dengan seorang ibu, tetapi dia bisa memantau malamnya dia tidur. Sedangkan seorang laki-laki ini malamnya dia ibadah. Dari pagi, dari malam, dari sore sampai subuh dia nggak pernah tidur. Dia selalu beribadah kepada Allah. Sedangkan ibu ini malamnya dia tidur. Siangnya seorang laki-laki ini puasa. Siangnya ibu-ibu ini hanya mengembala kambing, tidak puasa. Dan itu berturut-turut selama 3 hari. Maka 3 hari itu dia pantau, dia langsung tanya,
Mohon maaf Ibu, saya mau nanya, ibadah apa yang Ibu lakukan ketika selama Ibu ada? Saya lihat, perhatikan, malamnya Ibu tidur, sedangkan siangnya Ibu mengembala kambing. Ibu ini menjawab, wahai laki-laki, bahwasanya saya tidak pernah melakukan puasa dan saya tidak pernah melakukan ibadah malam. Tetapi saya pernah bermimpi bahwasanya ibu ini akan bersama saya nanti di akhirat, nanti di surga. Dan Allah memberikan pahala yang derajatnya sama seperti orang beribadah selama 60 tahun. Ibadah apa yang ibu lakukan? Ibu ini menjawab, wahai laki-laki, bahwasanya ketika saya mengembala kambing, cuaca ini panas, saya tidak pernah sedikit pun meminta kepada Allah untuk minta diteduhkan. Pada saat saya sakit, saya tidak pernah sekalipun di dalam hati saya meminta kepada Allah untuk disembuhkan. Dan pada saat saya dalam keadaan hidup sengsara, saya tidak pernah minta kepada Allah untuk diberi kesuksesan, untuk diberi segala kekayaan. Tidak. Tetapi saya sangat cinta kepada Allah. Apapun yang Allah kehendaki, apapun yang Allah lakukan, saya ridho, saya ikhlas, dan saya tidak pernah mengeluh sedikit pun. Maka orang yang seperti